Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan pada saat ini lagi-lagi Pak Presiden Prabowo Subianto membuktikan statementnya bahwa akan mengusut semua kasus korupsi yang ada di Republik Indonesia. Kali ini KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil dengan dakwaan atau dugaan kasus korupsi Bank BJB. Artinya memang KPK memerlukan setidaknya penggeledahan serta keterangan-keterangan mungkin dari Ridwan Kamil yang juga berstatus sebagai ex-gubernur Jawa Barat. Pada saat ini memang seperti yang kita ketahui bahwa KPK maupun Kejaksaan Agung telah melakukan beberapa gebrakan untuk mengatasi hama-hama korupsi di Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan BJB, bank-bank di Indonesia. Dan pada saat ini ya, kita harus hormati segala keputusan yang ada oleh tim penyidik KPK karena bagaimanapun juga mereka kan setengah melakukan tugasnya masing-masing. Dan pada saat ini memang ketika kita telusuri ternyata banyak politisi yang justru tersangkut kasus korupsi seperti ini atau ada indikasi keterlibatan skandal seperti ini, seperti Ridwan Kamil, ada Hasto Kristianto yang pada saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana respon netizen ketika Hasto ditahan dan rumah Ridwan Kamil digeledah. Apakah mereka akan berteriak isu politis, isu pesanan, dan lain-lain? Padahal Ridwan Kamil juga adalah salah satu kandidat Gubernur DKI yang diusung oleh Kim. Tapi yang namanya kasus atau dugaan skandal korupsi, Pak Prabowo tidak memberi toleransi dan tidak memberi ampun. Adapun kawan, adapun lawan dalam berpolitik, tentu saja ketika sudah berbicara korupsi, maka harus ditindaklanjuti. Apalagi pada saat ini RK memang rumahnya tengah digeledah oleh tim KPK. Dan menurut rilis yang kami terima bahwa Pak Ridwan Kamil pun sangat welcome terhadap KPK jika memang memerlukan penggeledahan rumahnya yang berada di Bandung. Kemudian Bang Ridwan Kamil juga akan membantu KPK dan korporatif sebisa mungkin untuk memang pembantuan pengusutan kasus korupsi BJB ini. Jadi bagaimana menurut rekan-rekan? Apakah penggeledahan rumah Ridwan Kamil sudah sangat tepat atau justru ini hanya sensasi belaka? Tahan dulu sebelum komentar, kita saksikan dulu sampai tuntas. Dahulu, tapi benar ada rumah yang dilakukan penggeledahan. Berapa rumah mas? Belum tahu berapa rumah. Menurut saja mas ini penyidikan kasus apa sih mas detailnya mas? Penyidikan perkara BJB. Enggak, kami itu. Untuk lengkapnya nanti, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, akan disampaikan secara resmi minggu ini, kemungkinan hari Kamis atau hari Jumat nanti. Mas, ini kan udah penyidikan. Itu sprindik umum apa sprindik yang udah ada tersangka? Sudah ada tersangkanya, Kalau boleh tahu berapa orang? sekitar 5 orang. Itu dari pihak swasta semua apa ada penyelenggara negara? Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya. Itu mantan direksinya, Mas? Belum bisa dibuka nanti. Mantan direksinya yang tersangka atau gimana? Ya, nanti jelasnya pada saat hari Kamis atau hari Jumat. Apakah di BJB-nya salah satu tersangka karena dia baru mengundurkan diri beberapa waktu lalu? Ya, nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti. Ini kerugian negara atau pasal lain? Itu karena ada ratusan miliar yang dipakai. Saya belum baca sprindiknya, jadi tidak bisa berasumsi saat ini. Dia bisa menghindari kasus yang sudah terjadi ini. Nah, kasus ini kan terjadi 2018-2023. Ahok menjadi komut 2019-2024. Artinya apa? Ini era di mana Ahok sebenarnya bisa mendetek dan kemudian melakukan langsung pemangkasan. Kalau toh terjadi sebenarnya pengoplosan itu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Pak Jokowi, kita bicara satu dulu nih tentang Ahok dulu. Termasuk juga nanti ada Sritek, ini juga Pak Jokowi lagi nih. Ya, Gimana Bang Sil? Ya, terima kasih Bang Budius. Saya luruskan sedikit ya, bahwa kalau Pak Ahok mengatakan bahwa dia nggak ditawarin jadi dirut, berarti dia bohong. Karena sepengetahuan saya dan dia sendiri pernah bicara bahwa Pak Jokowi, ini
ucapan dia sendiri lagi ya, kita reply ucapan Pak Ahok bahwa beliau ditawarin jadi dirut Pertamina. Tapi Pak Ahok menolak karena waktu itu dia bilang dia ingin jadi komisaris. Karena dia ingin punya waktu untuk dia main golf, kalau nggak salah. Terus apa lagi Bang? Ada tiga itu dia untuk keluarga. Untuk keluarga, karena mungkin waktu itu dia baru keluar dari penjara lah ya. Jadi memang waktu itu ya namanya orang mungkin keluar dari penjara kan tiap hari mungkin mendalami agama ya kan, terus suasana politik dan sebagainya beliau masih asing ya. Jadi keinginan dia untuk benar-benar terjun ya kan dari hatinya dia mungkin nggak terlalu, makanya dia menolak jadi dirut. Jadi kembali lagi ini adalah suatu kalau menurut saya kebohongan lah dari Pak Ahok sendiri, karena sudah ditawarin dan dia nggak mau menjadi direktur utama. Jadi awalnya Pak Jokowi menawari Ahok tuh sebagai dirutnya Pertamina. Iya, dan itu kan Pak Ahok sendiri yang bilang bahwa dia menolak jadi dirut. Terus yang kedua Bang, ada kebohongan lagi dari Pak Ahok bahwa dia mengatakan dia mundur dari komisaris utama Pertamina karena melihat banyak ketidakbecusan atau permasalahan di Pertamina. Nah ini saya garis bawahi lagi. Bohong lagi tuh. Pak Ahok itu tidak benar keluar dari Pertamina karena carut marut di Pertamina. Tapi Pak Ahok ingin menjadi tim sukses dari Ganjar Pranowo. Jadi bukan karena dia tidak merasa mampu mengatasi persoalan di Pertamina, tapi karena ada tugas baru dari partai. Iya. Nah, kalau sekarang Ahok mengatakan punya bukti, punya dokumen, bukti rapat, notulen rapat dan seterusnya, yang itu bisa membuktikan kepada kejaksaan bahwa memang dia sudah melakukan fungsinya sebagai komut, tapi tidak didengarkan oleh direksi. Gimana? Bang Sil percaya? Tadi kan Bang Sil bilang dia bohong. Iya, ini kan suatu hal yang berbeda. Ini bohong ketiga lagi nih Bang. Gimana itu? Jadi antara kebongkarnya kasus korupsi di Patraniaga ini Bang, dengan apa yang dibicarakan Ahok ini berbeda. Saya melihat waktu ada podcastnya, saya lihat di Pak Ahok sama SCTV dan di Mata Najwa atau apa ya? Yang di SCTV itu saya lihat bahwa Pak Ahok sendiri tidak mengetahui sebenarnya permasalahan korupsi ini di mana Bang. Jadi dia hanya mempermasalahkan. Benar kalau dia menganjurkan di rapat-rapat ada bukti dokumen bahwa pengadaan barang jasa di Pertamina ini harus melalui e-katalog LPSE. Saya setuju dan itu bagus. Gitu loh Bang. Tapi kan bukan ini Bang. Sebenarnya kasus korupsi yang di Patraniaga ini adalah ada blending, oplosan, ya kan, dari minyak yang RON 90 ditambah zat aditif menjadi Pertamax 92 yang dijual. Dan ini dilakukan oleh oknum-oknum di Pertamina Patraniaga ataupun di holding, ya kan kita menunjuk nih menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung Bang. Dan ini dilakukan di salah satu kilang minyak anaknya Risa Halid di Banten. Nah, ini yang saya yakin Ahok nggak punya bukti ini. Gitu Bang. Tapi kalau bukti dia rapat memarahi direksi anak perusahaannya Pertamina Patraniaga atau segala macam perangkat di Patraniaga, ya mungkin ada gitu. Tapi kalau umpamanya saya tuh inginnya Pak Ahok kalau memang punya bukti bawalah ke Kejaksaan Agung. Bawa, nggak usah diminta. Sebagai warga negara yang baik, bawalah bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Ngapain ngoceh sana sini di podcast gitu loh, bikin menurut saya buang-buang waktu dan bikin apa namanya riak-riak yang nggak ada guna gitu loh Bang. Dan bahkan itu merusak nama baik Pak Jokowi juga, karena kan begini Bang Sil, Ahok 2018
itu keluar penjara. Iya. Bayangkan Pak Jokowi sebagai sahabatnya Ahok pada saat itu, ya kan, memberikan sebuah posisi yang sangat luar biasa secara ukuran profesionalisme, ya kan? Nggak mungkin loh narapidana dikasih jabatan dirut kemudian nggak mau jadi komod. Tapi kok kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Ahok untuk bisa menata dan membereskan Pertamina kan begitu, ternyata bikin masalah. Ya. Ini gimana Bang Sil? Ya, jadi kembali lagi Bang, saya tekankan kepada kita semua biar masyarakat tahu kebenaran seutuhnya. Itu bisa dilihat juga di media, ya kan, bahwa Pak Ahok itu mundur dari Komisaris Utama Pertamina karena menjadi tim suksesnya Ganjar. Dan itu bukan hanya Pak Ahok. Ada teman saya dari PLN juga, Eko Sulistyo, mundur dari PLN. Jadi waktu itu 2 lowong Bang, gitu loh. Pertamina sama PLN. Pertamina PLN. Nah, ketika proses Ahok sempat mundur itu dan kosong kan? Ya, kosong. Kemudian sebelum masuknya Iwan Bule kan baru agak lama ya, baru kemudian sebelum Pak Iwan Bule, Pak Mantili dulu. Mantili. Nah, apa peristiwa yang terjadi sebenarnya kok dibiarkan kosong? Jangan-jangan Bang Sil sedang ditawarin juga? Iya, jadi memang kosong. Saya ditawarin Bang, terus terang. Oleh Pak Jokowi waktu itu? Saya nggak usah sebut nama siapa, tapi intinya saya ditawarin untuk mengisi kekosongan Komut Pertamina itu. Tapi karena waktu itu saya juga sudah terdaftar di TKN Prabowo Gibran. Sebagai wakil ketua ya? Sebagai wakil ketua, saya juga menolak Bang, karena menurut saya ini suatu hal yang lebih besar yang harus saya menangkan gitu loh. Untuk Pak Prabowo dan Gibran ini, kalau saya dan juga masyarakat dan juga teman-teman bisa memenangkan ini kan bukan hanya Pertamina yang kita urus, tapi sebuah negara untuk Indonesia ini maju Bang. Makanya saya menolak karena saya harus keliling waktu itu dengan Mas Gibran, termasuk dengan Pak Prabowo, acara-acara TKN itu dan juga kampanye di mana-mana itu, saya termasuk yang salah seorang dari sekian banyak tim yang membuat jadwal, merancang strategi kampanye di daerah-daerah itu Bang. Jadi nggak mungkin lah saya juga harus mundur kan. Otomatis saya menolak waktu itu. Ya, akhirnya nggak berapa lama, ya, kalau nggak salah direktur utama yang sekarang ini yang diangkat Pak Mantili itu. Jadi komisaris Pertamina. Terus nggak lama beliau akhirnya menjadi direktur baru utama. Pak Iwan Bule yang menjadi komisaris utama. Gitu. Pada saat Bang Silvester ditawari untuk menggantikan Ahok saat itu sebagai komisaris utama, apakah Bang Sil juga sebenarnya karena terlalu berat saya sebagai komod karena banyak masalah Pertamina, atau benar karena alasan kesibukan TKN itu? Satu, kesibukan TKN, terus yang kedua saya juga punya kantor hukum dan juga saya punya beberapa bisnis yang memang saya pasti akan mundur dari semua itu Bang. Dan menurut saya apa yang selama ini saya jalanin sudah baik gitu loh. Jadi saya lebih memprioritaskan pekerjaan saya, profesi saya, usaha saya sendiri, dan juga kedudukan saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional itu Bang. Itu yang lebih saya beratin daripada komisaris utama Pertamina. Dan Abang harus tahu bahwa komisaris utama Pertamina itu dia harus tiap hari ngantor Bang. Sebenarnya Ahok juga bilang dia nggak tiap hari ngantor, dia tiap hari ngantor dan dia juga sign Bang. Ada mungkin kontrak ataupun kontrak-kontrak besar selain direktur utama itu Komut juga tanda tangan. Biasanya begitu Bang. Kecuali komisaris independen ya, yang datang kapan saja ya, yang paling top ya pas RUPS baru datang. Paten juga Bang Silvester ini, sebagai wakil ketua TKN tetap happy ya kan, tetap sebagai barisan terdepan dalam menjaga atau membentengi Pak Jokowi, padahal nggak dapat jabatan apa-apa loh setelah kemenangan Prabowo Gibran. Kalau yang lain-lain kan kita lihat kan pada marah-marah ini Bang. Enggak, jadi bukan nggak dapat, saya ditawarin. Bahkan untuk yang komisaris utama Pertamina itu 2 kali saya ditemuin oleh saya nggak usah sebut nama siapa ya kan, saya ditemuin supaya
saya bersedia, tapi saya bilang enggak. Kan kita masih pemenangan lah, di ujung, udah di ujung itu Bang. Di ujung pemenangan, lowong tuh. Ahok kan mundur Bang. Jadi lowong, ya saya ditawarin, tapi kita kan udah mendekati final kampanye gitu loh. Padahal yang di bawah-bawah Bang Sylvester, yang bukan wakil ketua, sudah jadi pejabat, sudah jadi komisaris loh Bang Sil. Ya itu takdirnya mereka Bang. Iya. Ya saya sih mendukung aja, kawan-kawan baik, bagus, mau bekerja untuk rakyat, saya sangat mendukung gitu. Iya. Oke, kita kembali ke persoalan Pertamina tadi Bang Sil. Jadi kalau kemudian Ahok dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi, Bang Sil sepakat itu? Ya itu kembali lagi kepada Pak Ahok sendiri dan juga penilaian masyarakat Bang. Ya kan kita lihat bagaimana Pak Jokowi menawarkan beliau setelah habis menjadi seorang narapidana, terus menjadi direktur. Beliau sendiri menolak, akhirnya beliau menerima sebagai komisaris utama Pertamina dengan gaji yang besar loh Bang. Tantiemnya lagi juga besar belum. Puluhan miliar ya. Jadi saya pikir harusnya Pak Ahok bersyukur lah. Ya kan? Jadi kalau tanpa Pak Jokowi, dia nggak gubernur, bukan anggota DPR. Ya kalau saya lihat sih dia bukan siapa-siapa Bang. Kemarin ya sebelum diangkat jadi komisaris Pertamina itu, kalau nggak ada Pak Jokowi, ya dia nothing lah. Ya bahkan itu pecah rekor juga Bang Sil. Satu-satunya mantan narapidana ya yang langsung diangkat jadi pejabat tinggi di sebuah perseroan terbatas milik negara yang paling elitis, paling besar ya. Iya. Dan ini sebenarnya Bang, saya juga harus jujur mengatakan Pak Ahok itu bagus. Ya kita harus nggak melihat dari sisi buruk atau baiknya saja gitu, sisi buruknya saja. Pak Ahok juga bagus gitu loh. Hanya yang saya lihat bahwa Pak Ahok ini nggak bersyukur atau kurang bersyukur Bang. Ya. Kurang bersyukur. Nah itu saja. Tapi kalau yang lain-lain dengan kinerja dia bagus, dia juga pintar, ya kan, dia juga cepat mengeksekusi satu kebijakan, positif lah intinya. Hanya ya namanya manusia ada kurang ada lebih Bang, ya kan. Jadi kembali lagi kalau saya melihat bahwa tanpa Pak Jokowi kemarin setelah Pak Ahok keluar dari penjara, itu intinya bahwa dia menurut saya kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Iya. Itu bahasa lain tidak tahu berterima kasih. Entah berterima kasih kepada Tuhan lah setidaknya. Iya. Bang Sil, jadi apakah Ahok ini bisa menjadi saksi kunci dalam kasus Pertamina? Karena kan kalau saya dipanggil saya akan bongkar semua, bahkan saya yakin semuanya akan dipenjarakan itu kalau saya bongkar. Oh enggak. Nggak yakin Bang Sil? Saya nggak yakin karena Kenapa? saya meyakini bahwa Pak Ahok untuk kasus Patraniaga ya Bang, dia nggak punya bukti apapun. Oh, Tapi kalau untuk mau bersih-bersih di Pertamina Holding dan mungkin anak perusahaan yang lain, mungkin Pak Ahok punya bukti dari apa dia bilang rapat, ya kan? Kan harusnya gini Bang, apa ya? Kalau saya yakin Bang kayak saya di komisaris utama Pertamina ya atau siapapun, pasti kan di rumah kita ini kan kita tahu Bang, di rumah kita ini kan ada dapur, ruang tamu, ada ruang makan, ya kan. Masa kita nggak tahu ada kucing di dapur kita?